Keberkahan beliau juga terasa dalam kehidupan keluarga besar pesantren. Anak-anak dan cucu beliau, meski tumbuh di zaman yang berbeda, tetap dijaga oleh doa dan pendidikan yang diwariskan. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik, rendah hati, dan peduli pada orang lain. Hal ini seolah membuktikan kebenaran doa beliau yang sering dipanjatkan, agar keluarganya tetap istiqomah dalam jalan agama. Doa yang beliau panjatkan dengan penuh keikhlasan kini nyata dalam kehidupan generasi penerusnya. Tidak sedikit pula tokoh nasional maupun ulama besar yang mengakui ketokohan Kiai Haji Thoifur Mawardi. Beberapa di antaranya menyebut beliau sebagai sosok yang jarang terlihat di panggung besar, tetapi pengaruhnya sangat dalam. Beliau memilih untuk lebih banyak berdiam di pesantren, mengajar, mendidik, dan menemani santri. Namun justru dari kesederhanaan itulah, pengaruhnya meluas tanpa batas. Nama beliau disebut di banyak tempat dengan penuh hormat, dan orang-orang merasa beruntung pernah bertemu atau sekadar mendengar ceramahnya. Dalam catatan banyak santri, Kiai Haji Thoifur adalah sosok yang penuh keseimbangan. Beliau tidak hanya menekankan ilmu fikih dan syariat, tetapi juga menanamkan nilai tasawuf, akhlak, dan cinta kasih. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi bencana, begitu beliau sering mengingatkan. Pesan itu kini menjadi pegangan hidup bagi banyak alumninya. Di antara mereka ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi guru sekolah, ada yang berdagang, bahkan ada pula yang terjun ke dunia politik. Namun semuanya membawa nilai akhlak yang diajarkan Kiai Haji Thoifur sebagai dasar dalam menjalani profesinya. Seiring berjalannya waktu, banyak karya tulis beliau mulai dibukukan dan disebarkan. Catatan-catatan pengajian yang dulu ditulis tangan oleh santri, kini disusun menjadi kitab dan buku. Isinya bukan hanya ilmu agama, tetapi juga nasihat kehidupan yang sederhana namun dalam maknanya. Misalnya, beliau pernah menulis, "Jangan ukur keberhasilan dengan dunia. Ukurlah keberhasilan dengan seberapa banyak manfaatmu bagi sesama." Kalimat ini menjadi salah satu petuah yang paling sering dikutip. Selain itu, setiap hail Kiai Haji Thoifur Mawardi selalu menjadi momen istimewa. Ribuan orang hadir, tidak hanya dari sekitar pesantren, tetapi juga dari berbagai daerah. Mereka datang bukan sekadar untuk mengenang, tetapi juga untuk merasakan kembali suasana penuh berkah yang dulu mereka rasakan ketika bersama beliau. Dalam hal itu, para kiai dan santri menceritakan kembali kisah-kisah beliau, sehingga generasi muda yang tidak sempat bertemu tetap bisa mengambil teladan. Hal tersebut tidak ubahnya menjadi pengikat cinta antara murid dan guru, antara masyarakat dan ulama. Dari semua kisah yang tersisa, ada satu hal yang menjadi inti ajaran Kiai Haji Thoifur Mawardi, keikhlasan. Beliau hidup sederhana, tidak mencari popularitas, tidak mengejar harta, dan tidak pernah berharap balasan. Segala yang beliau lakukan semata-mata untuk Allah dan demi kemaslahatan umat. Karena itulah, meski raga beliau sudah tiada, nama dan teladannya tetap hidup dalam hati banyak orang. Seakan keikhlasan itu menjadi sumber energi yang terus memancar, menerangi jalan bagi mereka yang ingin meneladani. Bagi para santri dan masyarakat, Kiai Haji Thoifur Mawardi bukan sekadar seorang ulama. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seorang manusia bisa menjalani hidup sepenuhnya dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama manusia. Biografi beliau adalah cermin perjalanan seorang hamba yang tulus, yang menjadikan ilmu sebagai jalan, amal sebagai bukti, dan akhlak sebagai mahkota. Itulah warisan yang tidak akan lekang dimakan zaman, karena selama manusia mencari kebaikan, kisah Kiai Haji Thoifur Mawardi akan selalu relevan untuk dijadikan teladan. Banyak alumni Kiai Haji Thoifur Mawardi yang setelah bertahun-tahun berpisah dengan pesantren, masih merasakan ikatan batin yang sangat kuat dengan beliau. Mereka yang kini sudah tersebar di berbagai daerah, seringkali mengenang kembali saat-saat sederhana ketika duduk bersama beliau di serambi masjid pesantren. Ada yang mengenang tatapan mata penuh kasih sayang, ada yang mengingat senyumnya yang teduh, dan tidak sedikit pula yang menuturkan bagaimana nasihat singkat beliau mampu mengubah jalan hidup mereka.
Seorang alumni bercerita bahwa dulu ia hampir putus asa dalam menuntut ilmu karena keterbatasan ekonomi. Namun Kiai Haji Thoifur menepuk bahunya sambil berbisik, "Sabar, jangan berhenti. Allah akan membukakan jalan." Bertahun-tahun kemudian, alumni itu menjadi seorang pengajar yang berhasil membangun pesantren sendiri. Ia mengakui bahwa semua itu berawal dari bisikan penuh doa sang kiai. Kesaksian lain datang dari seorang pedagang yang dulu pernah menjadi santri. Ia mengatakan bahwa meski kini tidak lagi tinggal di pesantren, ia masih mengamalkan pesan Kiai Haji Thoifur agar berdagang dengan jujur. Rezeki itu bukan karena pintar menipu, tapi karena Allah ridha, begitu pesan beliau. Pedagang itu meyakini keberkahan usahanya hingga bisa menyekolahkan anak-anaknya, semata-mata karena mengikuti nasihat gurunya. Ia menolak untuk mengambil keuntungan dengan cara yang batil, meski kadang rugi di awal, karena selalu teringat wajah sang kiai ketika menekankan pentingnya kejujuran. Di kalangan masyarakat sekitar pesantren, banyak kisah kecil yang menjadi bukti perhatian Kiai Haji Thoifur kepada umat. Ada seorang ibu penjual sayur di pasar yang mengaku hidupnya berubah sejak mendapat doa dari beliau. Ketika itu, si ibu mengeluh karena dagangannya selalu sepi. Kiai Haji Thoifur hanya tersenyum dan berkata, "Jualanmu akan laris jika kau sertai dengan doa dan niat yang baik." Sejak itu, si ibu tidak pernah lupa membaca basmalah dan solawat setiap kali membuka lapaknya. Entah bagaimana, pembeli semakin ramai. Ia selalu menisbatkan keberkahannya kepada doa sang kiai. Alumni-alumni yang kini menjadi tokoh masyarakat juga tidak pernah melupakan jejak Kiai Haji Thoifur. Salah seorang di antaranya, seorang ulama muda yang kini memimpin pondok pesantren di Jawa Timur, mengatakan bahwa beliau mencontoh cara Kiai Haji Thoifur dalam mendidik santri dengan penuh kesabaran. Ia ingat betul bagaimana Kiai Haji Thoifur tidak pernah marah meski santri salah berkali-kali. Kesabaran beliau luar biasa. Itu yang saya coba tiru, meski saya tahu sulit sekali menyamai beliau, ujarnya. Bagi ulama muda itu, Kiai Haji Thoifur adalah teladan sempurna tentang bagaimana seorang guru harus menjadi orang tua bagi santri-santrinya. Hail beliau pun menjadi ajang silaturahmi alumni dari berbagai penjuru. Mereka datang dengan membawa keluarga, menceritakan pada anak-anak mereka tentang sosok Kiai Haji Thoifur, agar generasi berikutnya tetap mengenal dan meneladani beliau. Dalam suasana hail, banyak yang meneteskan air mata saat lantunan doa dan tahlil menggema. Rasa rindu bercampur dengan rasa syukur karena pernah mengenal beliau, meski sekilas. Tidak sedikit pula yang merasakan kembali ketenangan batin seolah Kiai Haji Thoifur hadir di tengah-tengah mereka. Salah satu alumni yang kini tinggal di luar negeri menceritakan bahwa ia selalu merasa ditemani doa Kiai Haji Thoifur. Meski jauh dari tanah air, ia merasa jalan hidupnya selalu dimudahkan. Ia meyakini bahwa hal itu adalah buah dari doa gurunya yang tulus. Saya ingat beliau pernah berkata, "Jangan lupa siapa gurumu meski kau berada di ujung dunia. Doa guru akan mengejarmu kemanapun kau pergi." Kalimat itu menjadi penyemangatnya untuk tetap istiqomah dalam ibadah di negeri yang minoritas Muslim. Kisah-kisah semacam ini semakin menegaskan bahwa warisan Kiai Haji Thoifur Mawardi bukan sekadar bangunan pesantren atau kitab yang diajarkan, melainkan keteladanan hidup yang mengakar dalam hati santri dan masyarakat. Setiap alumni membawa pulang sepotong cahaya dari beliau, lalu menyebarkannya ke lingkungan masing-masing. Cahaya itu terus bersinar, dari generasi ke generasi, menjadi bukti bahwa keikhlasan seorang ulama akan selalu dikenang dan dirasakan manfaatnya, bahkan setelah beliau berpulang. Allahumma yarham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.